Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, sahabat Kurma FSH dan pendengar radio Dakta yang berbahagia. Tema kultum kita pada kesempatan ini adalah Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, tujuan diturunkannya dan hikmah diturunkannya. Pemirsa yang berbahagia, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Dia memilih Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an diturunkannya. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum ila akhiril ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, menjadi petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemirsa, sahabat Kurma FSH dan pendengar radio Dakta yang berbahagia, ayat di atas selain menjelaskan tentang waktu atau bulan diturunkan Al-Qur'an, juga menjelaskan tujuan dan termasuk hikmah diturunkannya Al-Qur'an itu sendiri. Ini dapat kita lihat dari penggalan kalimat ayat yang terbacakan tadi, yaitu hudal linnas. Dalam tafsirnya ay minad dolalah. Hudal linnas ay minad dolalah. Kemudian penggalan berikutnya adalah wabayyinatin minal huda. Dalam tafsirannya adalah ay dalalatun wadihatun minal halal wal haram wal hudud wal ahkam. Kemudian yang ketiga adalah wal furqan ay minal haqqi wal batil. Pemirsa, sahabat Kurma FSH dan pendengar radio Dakta yang berbahagia, maksudnya adalah sebagai berikut. Ada 3 tujuan Al-Quran diturunkan berdasarkan ayat. Yang pertama adalah sebagai hudan linnas, yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk maksudnya adalah sebagai penerang kehidupan, penerang jalan, sebagai cahaya kehidupan, sehingga dengan cahaya itu kita tidak akan sesat meniti jalan kita dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah sebagai wabayyinatin minal huda, yaitu sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu. Maksud penjelasan adalah bahwa dalam Al-Quran itu ada penjelasan mengenai al-halal wal haram. Ada perbuatan yang halal, ada perbuatan yang haram, semuanya dijelaskan oleh Al-Quranul Karim.
Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Kenapa? Karena sudah dijelaskan. Ada penjelasan-penjelasannya dalam Al-Quran. Termasuk di sini adalah ada batasan-batasan. Jadi penjelasan terhadap atau penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu termasuk maksudnya adalah di situ ada penjelasan mengenai batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilampaui. Yang melampaui disebut dengan sebutan mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Yang ketiga adalah wal furqan. Wal furqan itu tadi sudah disampaikan, tafsirannya adalah ai minal haqqi wal batil. Al-Quran berfungsi, diturunkan untuk tujuan berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara jalan yang lurus dengan jalan yang tidak lurus alias jalan yang sesat. Pemirsa, sahabat Kurma FSH dan pendengar Radio Dakta yang berbahagia. Nah, itulah tadi 3 tujuan Al-Quran diturunkan. Untuk itu, perlu kiranya bahkan harus bagi kita untuk mempelajarinya, tentu mempelajari di Al-Quran itu sendiri. Karena kalau tidak dipelajari, maka tidak akan bisa kita ambil manfaatnya. Mempelajarinya. Yang kedua, menghayati makna-makna yang terkandung di dalamnya. Termasuk mentadaburi ayat-ayatnya. Ada ayat-ayat yang memang perlu kita tadabur, kita hayati sedemikian rupa. Yang keempat adalah mengamalkannya. Ini paling tidak 4. 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mempelajarinya. Yang kedua adalah menghayati makna-maknanya dan mentadaburi ayat-ayatnya, dan yang keempat adalah mengamalkannya. Inilah 4 hal yang manakala kita lakukan, insya Allah Al-Quran menjadi cahaya kehidupan kita. Karena untuk itulah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, kita termasuk diantaranya, sebagai penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Demikianlah sahabat Kurma FSH yang berbahagia serta pendengar Radio Dakta yang berbahagia. Yang bisa disampaikan pada kesempatan ini kurang lebih mohon dimaafkan. Saya Dr. Abdul Rauf LCMA, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.